Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati dosen kami Bu Diana Noviarini yang bertugas sebagai dosen dari Manajemen Informasi Sistem. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi sistem pembukuan data tunggal dan ganda baik kelompok 7. Boleh di next? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Aisyah Novira, yang kedua ada saya sendiri Belenate Cantika, kemudian ada Fitri Alfiana, kemudian ada M. Yoga Pratama, Rachel Atskia Zahra, dan Zaid Al-Fatih. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ica. Oke, di sini ada sistem pembukuan data tunggal. Di sini konsepnya itu menggunakan single entry atau mengacu pada teknik mencatat akun secara sederhana dan mudah untuk bisnis, tetapi secara tidak ketat mematuhi prinsip-prinsip sistem double entry. Hanya rekening paling dasar yang benar-benar penting menurut pendapat bisnis itu yang disimpan di bawah sistem ini, yaitu biasanya buku kas atau rekening bank dan rekening pribadi. Nah, akun impersonal lainnya seperti akun real dan nominal tidak boleh disimpan. Dengan kata lain, sistem single entry adalah metode akuntansi yang tidak lengkap. Pendekatan ini hanya sesuai untuk usaha kecil yang beroperasi dengan perusahaan perseorangan atau kemitraan. Perusahaan besar, khususnya perusahaan saham gabungan, tidak mampu membuat pembukuan menurut sistem yang tidak akurat dan tidak ilmiah ini, karena tidak adanya akun nominal dan akun real di buku besar perusahaan, jauh lebih sulit untuk menyiapkan akun trading, laba rugi, dan neraca. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Baik, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan secara general, maka saya akan menjelaskan bagaimana alur atau flowchart ketika data tunggal itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, ini kemudian dibagi ada pembelian, supplier, keuangan. Jadi yang pertama nanti produsen bakal mengecek bahan baku di gudang. Nah, kalau misalnya barang bakunya adalah tersedia, maka dia akan menghubungi supplier apakah bisa dijual atau tidak. Namun jika tidak, maka dia akan mengkonfirmasi lagi ketersediaan barang di gudang. Kemudian melakukan surat pemesanan. Jadi untuk memesan suatu barang itu akan dilakukan surat resminya agar untuk mengangkat-angkat barang itu bisa dapat akses untuk jalanan karena kan bawa barang-barang berat itu kadang mengganggu oleh warga sekitar. Kemudian mengirim surat pemesanannya. Jadi nanti dicek dulu apakah surat pemesanan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika sudah diterima surat pemesanannya, maka akan dilanjutkan oleh pembayaran. Pembayarannya itu ada beberapa cara, ada yang kredit atau dibayar di muka. Nah, kalau dibayar di muka itu nanti melakukan pembayaran itu melalui sistem DP. Jadi dilakukan pembayaran eh, misalnya 50.000 dulu, baru sisanya ketika barangnya sudah sampai semua. Kalau untuk kredit itu fully eh, antara cash atau dia mau cicilan seperti itu. Sekian, boleh dilanjut. Oke, yang kedua ini ada sistem pembukuan ganda. Sistem informasi pembukuan ganda ini merupakan metode akuntansi yang mencatat transaksi keuangan perusahaan menggunakan pendekatan debit kredit. Setiap transaksi dicatat dalam dua akun terpisah secara simultan, yaitu akun debit dan akun kredit. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan eh, antara jumlah total debit dan jumlah total kredit dalam setiap transaksi. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, biasanya sistem pembukuan ganda ini digunakan pada penggajian dan penjualan kredit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Next, di sini ada flowchart sistem pembukuan ganda, di mana ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu ada bagian order penjualan, yang kedua ada kredit, lalu yang ketiga ada bagian gudang dan bagian pengiriman, yang keempat ada bagian penagihan dan bagian piutang, lalu yang terakhir ada bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Next. Yang pertama yaitu pada bagian order penjualan. Yang pertama yaitu menerima order dari pelanggan, lalu berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, kemudian membuat surat order pengiriman dan faktur. Bagi bagian order penjualan, kemudian bagian order penjualan mendistribusikan surat pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang. Untuk lembar 2, 3, 4, dan 5 dikirim ke bagian pengiriman. Untuk lembar 6 dikirim kepada pelanggan, lembar 7 ke bagian kredit, lembar 8 dan 9 diarsipkan sementara menurut tanggalnya. Lalu kemudian ada bagian order. Bagian order penjualan menerima surat order pengiriman lembar 7 dari bagian kredit untuk diarsipkan permanen menurut abjad. Kemudian bagian order penjualan menerima surat order pengiriman lembar 1 dan 2 dari bagian pengiriman, lalu kemudian mencatat tanggal pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9, kemudian surat order pengiriman 1 dan 2 dikirim ke bagian penagihan. Next. Selanjutnya ada bagian kredit, di mana pada bagian kredit ini menerima surat pengiriman lembar 7 dari bagian order penjualan. Kemudian berdasarkan surat order pengiriman lembar 7, bagian kredit melakukan pemeriksaan status kredit dan memberikan otoritas kredit. Lalu surat order pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah bagian yang sebelumnya dilakukan, kita lanjut kepada bagian gudang, di mana bagian gudang ini yang pertama itu adalah menerima surat order penjualan lembar 1 dari bagian order penjualan. Kemudian berdasarkan surat orderan yang tadi, pengirimannya itu lembaran 1. Kemudian dilakukan penyiapan barang. Setelah itu, barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. Kemudian itu berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, maka direkap ke dalam kartu gudang. Kemudian bersama dengan barang surat order pengiriman lembar 1, kemudian dikirim ke bagian pengiriman. Bisa di next. Selanjutnya di bagian pengiriman ini menerima surat order pengiriman lembar 1 dan barang secara bersamaan dari bagian gudang yang tadi. Kemudian serta menerima surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, dan 5 dari bagian order penjualan. Kemudian bagian pengiriman menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus. Kemudian menyerahkan barang dan surat order lembar 3 kepada perusahaan angkutan, mengembalikan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian order penjualan yang ada di tanda surat nomor 6. Kemudian yang terakhir adalah surat order pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen menurut nomor urut yang ditandai oleh N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada bagian penagihan. Jadi bagian penagihan ini menerima surat order pengiriman lembar 1 dan 2 dari bagian order penjualan. Selanjutnya dari surat order pengiriman ini dijadikan faktur. Setelah itu mengirim lembar faktur 1 ke pelanggan, mengirim faktur lembar 2 bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian piutang yaitu di nomor 8. Lalu mengirimkan faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan itu ada di nomor 9. Lalu mengirimkan faktur lembar 4 ke bagian jurnal pengiriman ke bagian jurnal, lalu mengirimkan faktur lembar 5 ke Wiraniaga. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada bagian piutang yang dimana faktur yang diterima dari bagian penagihan ini dibuat rekap ulang ke dalam kartu piutang. Setelah itu faktur lembar 2 surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kartu persediaan. Pertama, bagian kartu persediaan menerima faktur lembar ketiga dari bagian penagihan.
Setelah itu, faktur lembar ketiga dibuat kartu persediaan dan faktur tersebut diarsipkan secara permanen sesuai nomor urut. Setelah itu, kartu persediaan dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan, dibuat bukti memorial. Yang terakhir, bukti memorial dan rekapitulasi harga pokok penjualan dikirim ke bagian jurnal. Nah, yang terakhir ada bagian jurnal. Pada bagian ini, jurnal menerima rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial dari bagian kartu persediaan. Rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial direkap ke dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. Selain itu, diterima juga faktur lembar keempat dari bagian penagihan. Faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan, kemudian diarsipkan menurut nomor urut. Oke, setelah kita melihat dari flowchart masing-masing sistem pembukuan, entah itu entry ganda ataupun tunggal, apa sih yang menjadi perbedaan yang eh, cukup mencolok untuk kedua sistem pembukuan tersebut? Yang pertama itu adalah dasar buku pembantu, di mana kalau sistem entry ganda itu di bawah sistem entry semua buku pembantu seperti buku penjualan, buku pembelian, dan lain disimpan. Kemudian kalau sistem masuknya itu tunggal, tak ada satupun dari buku pembantu ini kecuali buku kas yang juga dianggap sebagai bagian dari buku besar disimpan. Kemudian yang kedua itu adalah dasar akuntansi. Nah, kalau sistem entry ganda itu dia melakukannya biasanya didasarkan pada basis akurural akuntansi. Sedangkan untuk sistem masuk tunggal berdasarkan basis kas akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah detail akun, di mana kalau sistem entry ganda ini rinci akurat terkait dengan akun apapun dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian kalau untuk yang tunggal itu rinciannya seperti itu tidak terlalu tersedia. Kemudian yang keempat itu adalah metode pembukuannya. Ya kalau untuk yang ganda itu metode pembukuan yang komprehensif, ilmiah, dan efisien. Kalau yang untuk tunggal ini metode pembukuannya itu tidak lengkap dan tidak ilmiah. Kemudian yang kelima itu aspek ganda, di mana kalau untuk entry yang ganda ini setiap transaksi itu dicatat secara keseluruhan, yaitu kedua aspek transaksi itu dicatat. Kemudian kalau untuk yang tunggal itu hanya sebagian dari suatu transaksi yang dicatat, yaitu dua aspek dari setiap transaksi yang tidak dicatat. Kemudian ada variasi di mana kalau sistem entry ganda itu keseragaman dipastikan karena semua perusahaan mengikuti prinsip akuntansi yang sama dan standar akuntansi terkait. Kemudian kalau untuk yang tunggal, sistem single entry ini berbeda antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Akibatnya tidak ada konsistensi, setiap bisnis dapat memilih untuk mengelola akun sesuai pilihannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah aturan, di mana kalau sistem entry ganda ini mengikuti aturan dasar debit dan kredit, sedangkan untuk yang tunggal ini tidak memiliki aturan ataupun prinsip yang keras dan cepat. Oke, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung saja meraise hand ataupun juga melampirkan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan teman-teman. Oke, boleh untuk penanya pertama ada dari Andi. Boleh, Andi. Terima kasih kelompok 3 atas pemaparan, kelompok 9 atas pemaparan. 7. Kelompok 7 atas pemaparan materinya. Pertanyaan saya, Andi Muhammad Syauki, yaitu bagaimana sistem double entry dapat memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan berguna bagi lembaga eksternal seperti bank contohnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Andi. Pertanyaannya ditampung. Apabila teman-teman ada yang memiliki pertanyaan lagi, bisa langsung ditanyakan sambil menunggu jawaban untuk Andi.
Baik, izin menjawab pertanyaannya Andi. Untuk kenapa seperti bank itu bakal menggunakan sistem double entry untuk memberikan informasi keuangannya, ini tuh ada beberapa alasan. Yang pertama karena harus dilakukan catatan yang lengkap. Kalau sistem double entry accounting itu mencatat setiap transaksi keuangan dalam dua akun yang berbeda, yaitu akun debit dan akun kredit. Hal ini memastikan bahwa setiap perubahan dalam keuangan perusahaan direkam dengan baik. Bank dapat melihat secara rinci bagaimana setiap transaksi mempengaruhi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, yang kedua itu ada keselarasan dan konsistensi. Dalam sistem double entry accounting, setiap transaksi harus seimbang antara total debit dan total kredit. Ini memastikan bahwa buku-buku akuntansi selalu seimbang dan akurat. Bank dapat mempercayai informasi keuangan yang disajikan karena kesalahan atau kekeliruan dapat dengan mudah terdeteksi. Kemudian yang ketiga itu ada informasi yang terperinci. Dengan catatan ganda untuk setiap transaksi, sistem double entry accounting memberikan informasi yang terperinci tentang sumber dan pengguna dana. Bank dapat menganalisis informasi ini untuk memahami kinerja keuangan perusahaan, tingkat likuiditas, dan kecukupan modal. Kemudian yang keempat ada pelacakan transaksi. Setiap transaksi memiliki kontra entry yang tersedia atau yang sesuai. Misalnya, ketika perusahaan mengambil pinjaman dari bank, akan ada entry debit untuk memperoleh kas dan entry debit untuk meningkatkan kewajiban pinjaman. Hal ini memungkinkan bank untuk melacak dan memahami transaksi yang terkait dengan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir ada audit dan verifikasi. Sistem double entry accounting menyediakan jejak audit yang kuat. Bank atau auditor eksternal dapat menggunakan metode ini untuk memverifikasi keakuratan informasi keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Mereka dapat mengkonfirmasi saldo akun, memeriksa konsistensi transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan menggunakan sistem double entry accounting, bank dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan perusahaan dan resiko-resiko yang dapat terkait. Informasi yang akurat dan terperinci ini membantu bank dalam mengambil keputusan kredit, mengevaluasi kelayakan pinjaman, dan menilai tingkat risiko dalam hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan. Sekian, apakah menjawab pertanyaannya, Andi? Ya, terima kasih Bella, sangat jelas. Oke, teman-teman yang lain, apakah masih memiliki pertanyaan? Oke, apabila teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, maka kami cukupkan untuk sesi presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 7. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Bella. Baik, terima kasih Yoga. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kontribusinya terhadap menyimak bagaimana presentasi yang telah kami paparkan tadi. Terima kasih juga kepada Andi yang sudah menjawab, dan terima kasih juga kepada Bu Diana yang telah hadir dalam presentasi hari ini. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Izinkan kami menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.